adik-adik kita art akustik ya di bawah pimpinan Mas Yudi. Ya, siapa? Mas Bobi. Oh, Mas Bobi kok Mas Yudi ya. Itu saudaranya Yudi Bobi ya. Mas Bobi ya. Ya, terima kasih. Masih setia mengiringi kita, mudah-mudahan yang tua dan muda. Ada benang merah yang sambung. Dan tadi memang ada suatu kata-kata, kenapa mesti harus memperingatkan para politikus? Karena mereka lah yang bertanggung jawab menjalankan kereta yang namanya Republik Indonesia ini. Merebut kemerdekaan tidak segampang dan semudah yang kita baca di kitab-kitab suci. Betapa sulitnya dan betapa menderitanya ratusan tahun di bawah tekanan penjajah. Dan Jepang meskipun hanya sekitar 3,5 tahun, bukan main menderitanya nenek-nenek kita, kakek-kakek kita. Karena harus memakai celana dari karung, harus setiap hari kukur-kukur begini, karena gatal-gatal, harus makan oyot-oyot. Demikian ditekan bangsa kita. Tetapi pengorbanannya tidak sia-sia. Dan sebentar lagi kita juga akan memperingati hari kemerdekaan kita. Bangsa kita adalah bangsa yang lapang dada. Ada satu istilah yang gampang untuk kita cerna. Masih ada hari esok. Oleh karena itu jangan dibiarkan. Rakyat kita sudah ganti presiden berapa kali. Rakyat kita sudah ganti wali kota bupati berapa kali. Rakyat kita sudah ganti gubernur berapa kali. Mengapa? Hidupnya semakin turun, semakin terperosok. Pasti ada sesuatu yang harus kita renungkan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan mencoba mendengarkan suara beliau-beliau ini. Baik menambah boleh, bertanya boleh. Monggo disilakan. Ini siapa yang mau angkat dulu? Monggo silakan. Mas, ini yang muda-muda. Oh, tambah sedikit boleh? Monggo mau nambah sedikit. Jadi pendidikan yang ada, pendidikan sekarang yang ada itu yang diinginkan oleh mahasiswa, murid sekolah itu hanya selembar ijazah. Yang dengan selembar ijazah itu orang bisa cari kerja. Kalau boleh disimpulkan bahwa pendidikan sekarang itu hanya menciptakan tenaga kerja. Bangsa ini bangsa besar, sumber daya alamnya luar biasa. Yang dibutuhkan bukan hanya pekerja, tapi entrepreneur, wirausaha, Pak. Supaya sumber daya tadi bisa dikelola oleh bangsa sendiri. Kemudian kedua, dengan kita menyelenggarakan sekolah berbasis rumah ini anak akan berkembang sesuai dengan tadi, Pak, potensi, minat dan bakatnya. Seperti Mas Yudi CS ini, Mas Bogi CS ini ya. Kalau beliau senang musik, apa perlu beliau ini belajar fisika? Nggak perlu, Pak. Untuk apa belajar fisika? Ya kan? Ya belajar dimatengin di musiknya itu sendiri sampai ngalahkan siapa yang paling jago di dunia ini. Begitu, Mas. Jadi nggak perlu capek otaknya, nggak perlu capek mikirin keluarga negara lah, mikirin ilmu bumi segala macam. Mungkin bahasa Inggris perlu sedikit lah, kan ada lagu bahasa Inggris. Kira-kira begitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya? Memang kita ini tadi sudah dijelaskan, anak-anak kita itu dijejali otaknya dengan cuplian ilmu, bahasanya cuplian. Belum sampai tuntas. Coba tengok negara-negara yang sudah maju, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jepang, ataupun negara yang memang menggunakan rasionya sesuai dengan perkembangan umur. Umumnya sampai dengan high school mereka, sampai dengan sekolah SMA, minimal harus tahu negaranya itu apa, hasilnya apa, isinya apa. Jangan di sini. Anak-anak sudah dilatih untuk kenal internasional, by dewi aja nggak kenal ya. Nah ini silakan, ini yang muda, harus ngomong ini yang muda, silakan, monggo. Ya, terima kasih Jati. Saya mau tanya kepada Pak Sri Suyoto ya, yang dari Kediri. Mungkin apa yang bisa dikembangkan di Kediri untuk masalah kebangsaan ini, Pak Sri Suyoto ya. Ya itu yang mau saya tanyakan, sehingga kebangsaan ini bisa ditanam juga, nilai-nilai ini dikembangkan di setiap daerah. Jadi bukan hanya di daerah-daerah yang lain seperti Kota Malang, tapi juga Kediri juga kita juga ingin tahu, mungkin yang para pemirsa yang di sini juga ingin tahu apa yang dilakukan, kegiatan apa yang ingin dikembangkan di
Kediri khususnya di Wates. Ya, terima kasih. Ya, yang lainnya monggo tanya 3 dulu, monggo. Ada? Nambah boleh, tanya boleh. Siapa lagi? Monggo. Silakan Bapak-bapak, ini Ibu, suara Ibu. Monggo persilakan. Dari Blitar ya Mas ya? Iya, monggo. Terima kasih. Berkaitan dengan pendidikan yang hari ini mungkin banyak menghasilkan hal-hal yang condong lebih positif. Dengan adanya kegiatan yang homeschooling, apakah itu bisa untuk diselaraskan dengan program pemerintah yang ada sekarang? Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan gua. Ada lagi yang ketiga, dipersilakan. Ini saudara saya yang banyak berkunjung ke Malaysia dan negara-negara lain, Brunei ini. Silakan, mungkin ada pengalaman-pengalaman. Terima kasih. Saya hanya menanyakan masalah pendidikan. Kalau negara kita ini negara agraris, kenapa kita ini sekarang pendidikan tuh hanya 90% di sekolahan? Kenapa enggak 50% di lapangan, 50% di sekolahan? Karena kalau negara agraris, sehingga anak-anak itu begitu SMA bisa jadi mitranya negara. Bukan mengharapkan kerja di pemerintah, tapi mitranya negara. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Memberikan masukan kepada pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Langsung aja kami persilahkan Pak Wahyu dan Pak Sri Suwoto. Pak Sriwoto dulu, monggo. Oke. Tadi ada pertanyaan. Kira-kira Kediri itu bagaimana mempengaruhi pendidikan non formal pendidikan yang selama ini? Iya. Jadi untuk di Kediri sendiri, pertanyaan dari Mas tadi dari Surabaya ya ini. Sesungguhnya di Kediri sendiri itu banyak sekali cara-cara untuk mengembangkan rasa nasionalisme atau kebangsaan. Contohnya mendirikan suatu paguyuban ya, seperti adanya paguyuban Putra Wayah Kediri, itu juga bisa menggunakan seperti itu. Atau menggunakan perkumpulan di pedesaan khususnya dari pemuda-pemudi. Tapi arahnya itu harus positif. Karena sekarang ini banyak sekali pengaruh-pengaruh yang negatif. Ini. Misalnya apa Pak Woto positif misalnya? Positif umpamanya didirikan adanya berdirinya pemuda-pemuda itu diarahkan ke olahraga, kejiwaan. Ya. Jadi itu penting. Karena apa? Sekarang pemuda ini banyak sekali yang negatif. Contohnya sekarang minuman keras. Ini saya bukan kok enggak senang tapi kenyataannya di desa itu seperti itu. Jadi ada tempat-tempat tertentu untuk minum-minum sampai mendem. Ya. Begitu. Kalau bisa kita arahkan pemuda kita itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi ya diarahkan ke pendidikan jiwa atau olahraga. Nah, olahraga sendiri itu juga penting sekali diarahkan ke arah jiwanya itu harus terdidik yang baik. Sportivitas. Terima kasih. Ya. Pak Wahyu, monggo silakan. Ya, menjawab pertanyaan apakah dengan kita menyekolahkan anak di rumah itu tidak bertentangan dengan program pemerintah? Tentu saja tidak, Pak. Kita mendidik anak itu sesuai dengan bakatnya. Dan pemerintah juga sudah menyediakan ujian kesetaraan namanya, Pak. Jadi bagi mereka yang tingkat SD ada ujian kesetaraan tingkat A, tingkat B dan C dan sebagainya. Yang paling penting di sini adalah anak bisa berkembang dengan bakatnya tadi, Pak. Ya. Supaya apa? Supaya anak betul-betul ahli di bidangnya. Menyambung pertanyaan Bapak tadi, memang negeri ini adalah negeri agraris, tapi kenapa anak kita lebih senang ke hal-hal yang non agraris? Ya, senang main iPad, senang main game. Yang notabene itu apa? Menghabiskan waktu percuma gitu. Sawah ladang ini masih banyak yang belum tergarap, Pak. Terutama di luar Jawa ya. Ini kalau anak-anak diarahkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, saya yakin karena bangsa ini agraris, tentu mereka dalam jiwanya ada bakat untuk itu. Kalau bahasa Jawanya itu tangannya adem, nandur ropoe dadi, gitu, Pak. Nah, di atas semua itu yang harus kita sadari, Pak, bangsa ini bangsa yang besar sekali, Pak.
bangsa yang pernah jaya di masa lalu. Contoh peninggalannya sudah ada. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Borobudur itu, kalau zaman sekarang orang bangun Borobudur itu perlu triliunan rupiah, Pak. Bukan hanya miliar, triliunan. Karena yang dipahat itu bukan apa ya? Bukan kayu. Bukan kayu, ini batu gunung dicopot, dipahat. Terus ngangkatnya dulu pakai apa? Itu orang harus berpikir. Ini pakai teknologi, Pak. Cuman ya teknologi yang dalam tanda petik nggak perlu sekolah. Saya bukan anti sekolahan, Pak ya. Tapi saya adalah, atau kita ini adalah orang-orang produk sekolahan. Orang-orang besar dunia itu pada umumnya tidak sekolah, Pak. Tidak sekolah formal. Nabi-nabi itu tidak ada yang bergelar Dr. Andes Muhammad, itu tidak ada. Insinyur Isa Al-Masih, tidak ada, Pak. Ini orang-orang yang autodidak, yang dia mengembangkan dirinya sendiri. Nah, mari kita tiru ini begitu. Masalah sekolah apa pengen dapat ijazah, monggo, tidak masalah. Ada ujian kesetaraan, gitu. Nah ini perlu jadi pertimbangan para pemimpin ini. Mari kita selenggarakan ini. Setidak-tidaknya kalau mau rusak bangsa ini, jangan rusak semuanya lah, Pak. Keberhasilan, kebangkitan bangsa ini tergantung dari generasi penerus. Ya, kalau semua sekolah modelnya sekolah, yang produknya Nyun Sewu, Pak, kemarin waktu Lady Gaga nggak jadi, itu ada anak-anak ABG dengan bangga mengatakan dirinya little monster, monster cilik. Bayangkan, Pak, anak bangsa yang luar biasa ini kok bangga dengan menjadi monster kecil, anaknya ibu monster yang namanya Lady Gaga. Coba Bapak, saya tahu melihat itu, Pak. Ya, mestinya anak bangsa ini lebih bangga kalau saya jadi petani sukses. Dari tanah yang sekian hektar saya bisa produksi sekian ton di atas rata-rata. Saya jadi nelayan sukses. Ini luasnya luar biasa masalah maritim ini. Ya, begitu, Pak. Jawaban dari saya. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, memang semuanya itu tergantung dari bagaimana cara kita menggunakan pikiran. Pikiran ini akan menjadi lapang, jernih, dan cemerlang apabila kita senang untuk melakukan sekali tempo diam. Karena diam itulah sebenarnya menjangkau keseluruhan dari apa yang akan kita butuhkan. Coba bayangkan, andai kata hiruk pikuk terus seperti sekarang, kita tidak sempat untuk memikirkan negara yang kayak ini. Lah, masih akan kita bedah terus kebangsaan dengan segala backgroundnya itu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung kosong.